Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dery Kasih Solusi. Udah ganti belum sih nama lu? Nah, Dery Kasih Solusi guys. Udah, masih Dery Kasih Masalah, solusi lah cing. Nggak, ngomong emang nggak ada briefnya ya duduk di sini. Nggak ada. Tiba-tiba Iya. Luar biasa. Nama Kasih Solusi dari mana sih? Jadi dulu gimana caranya gue bisa memberikan solusi dengan media yang niatnya pengen bermanfaat buat para UMKM. Cuma waktu itu kalau cuma sekedar solusi mereka nggak terpanggil. Lo kasih masalah dulu. Iya. Nah, gara-gara cuma namanya solusi, kayaknya nggak kepanggil. Ya. Akhirnya mau nggak gue kasih? Mereka merapat lah. Kalau gue pakai rumusnya sebenarnya kalau boleh senggol-senggol dikit di ranah marketing begitu, Cing. Jadi kalau bikin nama, kalau nggak ada call to action-nya, kalau nggak ada untuk unsur buat memanggil buat mereka melakukan aksi, kayaknya kurang seret. Contoh dulu waktu itu ada 3 nama. Gimana caranya ada untuk panggilan solusi. Tapi untuk manggilnya pakai apa? Beri solusi, bagi solusi, kasih solusi. Akhirnya gue cari ucapan yang paling enak kayaknya kasih solusi. Lo mau solusi nggak? Nggak akan gerak tuh orang mau nonton. Mau nggak gue bagi nih? Mau nggak gue kasih nih? Nah itu awal mulai dari situ. Iya. Udah berapa lama nih? Baru 2 tahun, Cing. Sebelumnya lo ngapain sih, Der? Wah panjang. Mau dari... Iya, dari mana aja yang lo ini? Dari masa-masa berantakan boleh. 2008 kayaknya, gue ngeband dulu deh. Iya. Sama Kevin Aprilio, sama Widi, sama Raka, sama Trian. Viera. 2008. Nggak, lo bisa ngeband gimana? Memang dulu hobi. Di SMA. Sebenarnya kalau mundur dikit, di radio udah lebih aktif, Cing, 2005. Oh, duluan di radio malah? Duluan di radio. Cuma kenapa gue tadi bahasa dari 2008, gue pikir pertanyaannya ngarahnya di mana pas sesi seriusnya. 2005 tuh kayak, gue nggak tahu. Kalau dulu kan, by the way radio gue radio SK juga, Cing, PT-nya. Tapi dibeli sama MTV. Trax jadinya? Jadinya. Ada ganti nama MTV jadi Trax lagi. Ya. Tapi mundur lagi dulu tuh, betul radio SK itu dan MTV ya. Itu 2005, tapi kayak masih berarti penyiar. satunya 400? Satunya 400? Iya. 2005. Iya benar. Ya. Kalau dibagi-bagi kalau patungan ya. Iya. Satunya 400. Satunya 400 tahun. Iya. Tahun. Oke, 2005 udah masuk di radio. Kenapa bisa siaran? Waktu itu di tahun 2005 pas gue masih kelas 2 SMA atau kelas 1 gue lupa, itu Trax FM sama Prambors kan saingan tuh. Iya. Prambors punya The Power of Putih Abu-Abu. Trax FM punya High School Ambassador. Pokoknya intinya kalau dari segi marketing, gimana caranya mereka menyasar ke anak-anak sekolah. Ya. Ya sudah, akhirnya buka tuh High School Ambassador, pemilihan perwakilan dari SMA-SMA seluruh Jakarta. Gue dapet, Cing. Dari SMA? 82. Oke. Patra. Tapi kayak co-host lah jadinya. Atau itu siaran siang, jadi bukan jadi penyiar bangetnya intinya. Makanya tadi, tapi kalau mau dihitung dari karir, oke lah, itu masuk ke karir sambil sekolah gitu ya. Terus 2008 ada tawaran, karena gue di sekolah sambil ngeband, hobinya. Akhirnya di 2008, 3 tahun gue aktif di radio, meskipun co-host gitu, bahasa kasarnya gitu ya. 2008, anak-anak Viera itu ngajakin ngeband. Karena waktu itu basisnya nggak tahu gimana, cabut atau gimana lah. Udah itu kenal sama anak-anak Viera? Gue kenalnya sama drummernya dulu awalnya. Oke. Karena drummernya dulu kita satu komunitas jazz lah. Oke. Gitulah kurang lebih ya, ngejazz gitu. Terus akhirnya dikenalin sama Kevin, kita ketemuan di Citos. Besok langsung lusa rekaman. Hah? Jadi Sabtu kita ketemuan di Citos, rame tuh sama full personil. Ini materinya yang udah diterima sama Musika. Kita udah masuk label di Musika, bareng sama dulu kan ada Peter Pan dulu ya, Noah gitu. Niji, The Massive. Yaudah, lo besok latihan ya, hari Minggu dong, ngulik, terus ya udah, gue pikir latihan mulai besok. Ternyata bukan mulai besok, memang hari besok latihan doang, Seninnya rekaman. Oh, tinggal hari itu untuk latihan, itu. Karena besok lusanya rekaman. Iya. Berhubung gue jago banget, Cing. Yoi, pastilah. Kalau nggak jago, ngapain di? Cuman lo kalau ayam kan KFC, jagonya ayam ya. Iya benar. Dery. Nah akhirnya
Senin termasuk rekaman gitu. Ya udah 2008 jalan 2 tahun dapet. Enggak, itu lo dikasih sampel lagunya kan? Iya itu. Lo ikutin atau lo bikin? Enggak, ngikutin. Ngikutin aja, tinggal ngikutin ya. Kan waktu itu bahasnya pakai suara keyboardnya Kevin. Iya. Sementara. Iya. Gitu. Itu pun juga sebenarnya demo ya. Kan pas rekaman kan ulang dari awal. Iya. Singkat cerita jalan 2 tahun, 2 album ya. Terus 2010 VJ MTV ada pencarian buat VJ Han. Iya. Terus bareng sama Boy William angkatan gue. Yeah. Angkatan terakhir setelah Surya Insomnia sama Adit Insomnia. Dibuka dan bareng-bareng lagi ada penawaran jadi penyiar tetapnya Trax. Kalau kemarin gue co-host aja. Kalau sekarang kita lagi nyari penyiar nih. Yeah. Nah, pasti kan lihatnya dari yang terdekat dulu kan, mungkin gitu ya, kayak udah aktif di situ apa segala macamnya. 2 lawan 1, Cing, dan memang gue kuliah di London School juga broadcast. Jadi kayak udah memang nyawa gue di situ. Makanya ntar nyambung tuh kenapa kasih solusi kan, karena memang satu nyawa tuh. Gue bikin media podcast itu. Akhirnya sebelum ke situ gue ambil deh tuh, ada 2. VJ masih presenting sama Trax. Sama band. Bandnya enggak lah, kan gue suruh milih waktu itu karena dia kan tur keliling Indonesia nggak kejar. Gue cabut dari band. Tahun? Bahasa keren 2010. 2010 itu. Bahasa kerennya sih cabut ya, Cing, cuma kayak dipecat ya? Ya itu kayaknya itu sih. Iya. Ada tuh story gue pertama kali buka di sini. Nah. Ini Kevin. Oke. Kevin nonton nih. Gue bilangnya di media memang sebenarnya kan kalau mau pembenarannya nyambung juga, Cing. Gue juga emang lagi pas ada penawaran. Cuma meleset 1 hari, Cing. Apanya nih? Tetap. Jadi tetap nggak keren-keren amat. Jadi misalnya Senin gue diudahin, gue baru mau ngomong Selasa. Lebih kerenan mana? Dipecat apa gue mau ngundurin diri? Harusnya gue lebih awal ya, Minggu ya. Kalau lo pengen ikut pilpres, lo lebih baik dipecat karena orang akan iba gitu. Tapi kalau lagi nggak pilpres, ya lo ngundurin diri lebih keren. Tapi udah gue set hari Selasa misalnya nih, gue lupa waktu itu hari apa. Seninnya gue udah siap-siap pagi-pagi jam 6 lagi manasin mobil buat main ke Dahsyat. Lip sync lagi kan? Udah aman lah. Pagi ya. Pengen manasin mobil. Wallah, Cing, gue tinggal di Haji Nawi waktu itu. Mobil gue udah mau keluar nih. Dulu BBM ya kalau nggak salah. Der, mohon maaf. Kayaknya yang di Dahsyat ini itu nggak perlu ada Derry. Kita udah bisa lanjut. Itu siapa yang ngomong tuh? Manajernya Mas Heri. Iya, ini atas kita udah kesepakatan bersama. Ini gue mau jalan nih, mau OTW gitu kan. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Waktu itu bilangnya ya bahasa kasar alasannya lah, kita juga lip sync kok, playback. Lah, oh ya udah, gue pikir masih stop di situ. Karena playback kali ini, lip sync kali ini, sudahlah. Gue pikir kan, mungkin paling Kevin sama Widi doang nih. Sudah. Nonton nih gue, Cing. Lah lengkap gitu kan. Ada basisnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh ya udah. Gue pikir di situ doang nih, Cing. Lanjut. Masuk BBM berikutnya, selesai. Jadi emang sebelumnya apa ininya penyebabnya sehingga di hari Senin itu di BBM pasti urutan sebelumnya ada dong. Iya, sebenarnya waktu itu gua nggak tahu pastinya gimana. Cuma kalau dugaan-dugaan gua, kalau kita mau ketemu di tengah gitu ya, gua juga nggak boleh ego juga. Yaitu kayaknya gara-gara sempet gua nggak tahu ini takutnya sensitif apa enggak ya. Kayak kan gue lumayan belajar agama tuh. Karena waktu itu gue nyari, sampai gue masuk aliran-aliran sesat juga banyak, Cing. Emang gue udah pengen coba untuk belajar agama karena di tahun itu. Tapi masih kayak kulit-kulit karena mungkin gue, walaupun ini nggak menjadi indikasi utama ya, kayak gue Al-Azhar, kayaknya gue dari keluarga-keluarga yang fokus di situ gitu ya. Cuma waktu itu hobi-hobi aja deh ngeband, hobi-hobi aja deh siaran gitu. Cuma kayak fokus banget itu. Terus cuma ada satu ucapan Kevin apa siapa gitu, gue lupa. Der, lu serius banget ya? Jadi setiap ke bandara, gue ke toko-toko buku, nyari buku-buku agama. Pada saat itu gitu. Tapi gue juga nggak mau ranah ini bilang bahwa ini adalah indikasi. Takutnya malah jadinya menggiringkan opini terhadap Kevin nggak suka orang-orang yang pengen belajar agama. Takutnya gitu kan? Cuma kalau bahasa bapernya gue, soalnya waktu itu lumayan signifikan. Kayak nanya kayak, misalnya mau manggung jam 11 hari Jumat. Terus gue tiba-tiba udah kayak nggak bisa. Gue siap-siap Jumatan.
Atau waktu itu mending jam 11 sih, setengah 12 perform waktu itu pernah. Iya. Gue tiba-tiba nggak bisa gue harus ke masjid. Kayaknya itu menjadi satu pertimbangan. Gue nggak bilang mereka alergi agama, enggak, sama sekali mereka support dalam hal itu gitu. Tapi kayaknya itu waktu itu bapernya gue gitu, sudahlah, gue mikirnya gitu. Memang pernah ada sampai akhirnya lo nggak manggung karena berbenturan dengan Jumatan misalnya gitu. Iya, malah nggak sekedar Jumatan, waktu itu gue itikaf, gue izin. Kayaknya makanya gue bilang kayaknya ya udahlah salah gue deh, nggak apa-apa, emang benar gitu. Soalnya jadi nggak profesional kan. Terus gue bilang sorry ini ada itikaf nih 3 hari, sorry ini ada itikaf nih 40 hari, kayak gitu-gitu loh. Nah sehingga mungkin ngeganggu waktu itu, makanya gue anggap ya udahlah salah gue gitu loh. Jadi pas momennya pas mengganggu kita lagi waktu itu kan lagi naik-naiknya tuh keliling Indonesia di TV-TV. Keputusannya itu. Kalau bahasanya gue menganggap bahwa menurut asumsi gue gitu kali ya. Tapi nggak tahu kalau faktor-faktor yang lainnya gue nggak tahu. Karena waktu itu pas banget momennya ketika gue lagi belajar mencari kebenarannya lah kasarnya gitu. Buat si Viera juga ada waktu-waktu yang terganggu. Iya itu. Ya. Poinnya itu. Bukan lo ngapainnya yang jadi masalah sama. Bukan. Sama Viera ya. Bukan. Karena ngapainnya itu kan hal yang positif yang pertama. Betul. Terus yang kedua, guanya tidak bisa membagi waktu. Padahal ketika gue mau ngapa-ngapain itu, anggaplah guru gue misalnya. Dia nggak permasalahin, kan lu bisa nyari waktu libur. Dia pun udah ngasih kayak gitu. Dan jangan sampai ini jadi fitnah. Bagus. Permasalahannya itu omongannya positif gitu loh. Nah cuma kan waktu itu kan kita lagi semangatnya. Nah, girohnya lagi tinggi. Tapi malah jadi mudorot buat yang lain. Iya kan waktu itu poinnya itu. Padahal itu juga hal bukan yang wajib. Gue lagi semangatnya kayak pengen tidur aja di masjid. Itu kan juga zolim. Bahkan gak cuma ke band, tapi ke keluarga juga jadi zolim. Lu nggak pulang-pulang, lu malah jadinya pikiran nah jadi gitu kan. Iya. Tuh. Nah, akhirnya lo berhenti dari band, tapi lo masuk tetap ke dunia yang perlu waktu banyak, siaran. Nah, kalau band, iya betul. Kalau band, ini asumsi gue ya, itu kan dia makan waktu yang cukup banyak. Misal band dan siaran gitu ya. Kalau versi gue ngelihatnya yang waktu itu gue jalanin sama teman-teman penyiar juga, band itu kan bisa lo main pagi, siang juga ada main lagi, sore ada main lagi, malam ada main lagi. Mau acara TV, mau off air, itu masih domestik nih Cing. Keluar kota, maksudnya domestik itu maksudnya di Jakarta luar kota, lo mau buang waktu berapa lama? Kan nggak mungkin lo hari itu berangkat, mungkin bisa-bisa aja ya, tapi kayaknya jarang gitu ya, yang hari itu berangkat, hari itu perform, hari itu pulang. Jadi biasanya kalau acaranya performnya di hari, biasa Sabtu weekend gitu ya, Jumat lo udah berangkat, Sabtu lo perform, Minggu lo balik. Itu udah 3 hari lo habis. Jadi carut-carutnya banyak. Kalau radio, emang ada Cing, penyiar pagi siaran lagi di siaran program siang, siaran lagi di program sore, siaran lagi di program malam. Waktu itu Cing Abdel siaran radio di programnya gimana? Satu kan? Kalau dulu modelnya begitu tuh, semua radio kayaknya. Oh, gue nggak tahu. Iya. Udah kesini baru ada satu penyiar, satu program. Iya, kayak misalnya Danang Darto, ya udah di sore. Iya. Kayak gitu di awal-awal gue siaran dulu ya, semua penyiar siaran di setiap program gitu. Iya, gitu. Kecuali yang pagi dan malam ya. Karena apa? Karena nggak ada SDM-nya lagi? Bukan, memang sistemnya seperti itu. Kalau pagi, ya penyiarnya itu aja. Sama malam yang jam 10 sampai jam 12 itu yang prime time-nya kita dulu. Ah itu maksud gue. Yang itu aja kan dia nggak mungkin prime time pagi, dia juga prime time sore kan? Iya, betul. Itu maksud gue. Meskipun waktu itu gue masih prime time malam lah ceritanya. Masih baru karena paginya waktu itu gue dapat program di malam langsung tuh. Malam doang nih. Nanti nyambung lagi nih ke cerita tadi. Intermezzo dikit. Paginya Melanie Ricardo. Sorenya gue lupa Jimmy sama Buluk apa kalau nggak salah waktu itu. Dan baru gue malamnya. Kan malam doang Cing. Jadi gue kalau dengan misalnya dengan dalih gue mau aktivitas di luar dari pekerjaan gue, apapun bentuknya ya, gue bisa dikerjain di pada subuh sampai maghrib. Habis maghrib gue siaran. Waktu itu mikirnya gitu aja, sudahlah gue ambil ini. Nah, VJ waktu itu siang. Jadi gue subuh ke siang gue aman, siangnya syuting MTV, habis itu gue ngacir, habis sore habis maghrib. Kalau live ya di MTV itu gue 2 program. Ada yang live tengah malam kayak Surya juga sama. Jadi gue ada yang tapping, ada yang live tengah malam. Habis gue kelar siaran malam, ngacir gue ke studionya RCTI ya, itu global. Syuting udah. Kayak ada jadwal tetapnya gitu loh. Relatif bisa disiasati lah jadwal ya.
gitu dengan kegiatan-kegiatan lo. Nah, akhirnya lo ini kegiatan rohani lah yang lo ini. Itu berapa lama lo sampai tetap itikaf yang gitu-gituannya tuh? Sampai 2016. Sampai 2016. Jadi 2010 sampai 2016 tuh gue 6 tahun. Gitu. Masuk yang aliran sesat juga itu? Di situ? Setelah yang tajam yang konotasinya sesat itu dalam artian gue yang mengkafir-kafirkan pemerintah, mengkafir-kafirkan keluarga gue. Yang itu kan udah eranya Pak Jokowi itu. Yang gue bilang pemerintah Jokowi ini adalah kafir dan seterusnya itu di tahun 2016-17. Apa sih yang penyebabnya begitu sih maksudnya? Jadi waktu itu kan kalau ditarik mundur ke tahun 2010 ini gue pengen banget belajar agama dan mendekatkan diri gitu ya, istilahnya lebih baik. Gue nggak tahu waktu itu Dustin Tiffany pernah inget tuh, gue pun lupa gitu ketika Dustin gue undang di podcast Kasih Solusi, terus Dustin bilang di ujung obrolan, gila dia kangen banget gue ya, kita udah lama nggak ketemu nih, kata dia. Terus kata Dustin, gue masih inget banget cita-cita lo dulu waktu pertama kali di radio, Trax maksudnya, ya 2010-an itulah. Terus lu bilang sama gue dan lu nulis di satu kayak, biasanya kalau ada pendengar kan kasih tanda tangan, kasih apa gitu kan, terus ada yang ngasih kayak kado apa segala macam, bingkisan apa segala macam gitu. Terus ada gimmick-gimmickan nama, terus cita-citanya apa gitu-gitu. Dustin ngeliat tuh, kalau nggak salah tuh apa dia yang ngasih apa gimana gue lupa. Terus gue nulis cita-cita Ustadz. Waktu itu tuh gue udah kepikir, karena waktu itu kami lumayan yang strict banget lah dalam keluarga di agama gitu ya. Makanya anak-anaknya dimasukin ke Al-Azhar, gue di TK yang Islam apa segala macam gitu ya. Nah jadi gue udah terbiasa di lingkungan itu gitu kan, apalagi dari om gue juga ada yang Muhammadiyah dan seterusnya gitu. Kita kuat di situ lah waktu itu. Jadi lumayan kental di Muhammadiyahnya gitu. Ya sudahlah, sehingga ketika tahun 2010 tuh gue pengennya ya udah deh kalau bisa emang lingkungannya begitu gitu. Ya udah pengen jadi ustadz aja sekalian deh. Tapi juga pengen dunia hiburan, tetap positif tapi tetap ada di ranah yang gue suka gitu loh. Tanpa melenceng gitu. Ya udah, akhirnya pas 2016 itu gue pengen naikin level. Karena lagi semangat ya kayaknya. Gini-gini aja gue belajar agamanya nih. Kayak kurang mantep nih. Itu poinnya. Makanya di 2006-2017 itu puncaknya ketika gue melihat satu postingan yang memang postingan itu mengujar kebencian kepada negara-negara Islam. Kayak misalnya Saudi kafir nih. Atau mungkin negara-negara ini, Turki ini bermuda-muda. Pokoknya gitu-gitulah. Gue kepancing di situ. Hati-hati kalau ngomong. Komen random di Instagram. Terus gue komen, lu kalau nggak ada bukti lu bisa jadi fitnah, pertanggungjawaban lu di akhirat. Terus yang punya akun, nama akunnya waktu itu Lampung Bertauhid. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, waktu itu kondisinya seperti itu gitu ya. Terus dia bilang, kayak udah kita ngobrol di DM deh. Gue bisa ngeluarin bukti-bukti konkret. Bahkan nggak cuma negara Saudi yang udah melenceng. Negara kita aja udah sekarang udah kafir. Pemerintahan udah nggak jelas. Bukti dari mana lo? Akhirnya gue ngobrol di DM tuh, dia ngeluarin bukti-bukti ini video-videonya, ciri-cirinya negara Islam tuh begini, ciri-cirinya kalau negara Saudi tuh udah bermuda-muda dia berjabat tangan dengan Presiden Israel, Presiden Amerika dan seterusnya. Mana ada, dulu tuh kita ini perang gitu, Rasul udah mengibarkan bendera tuh perang sama negara-negara Romawi, Persia dan seterusnya. Itu pemicu-pemicunya. Akhirnya gue coba dalamin lagi terus digiring lagi. Ya udah kita ngobrol, nggak percaya bukti-bukti banyak, file-file yang lebih gede kita ngobrol di WhatsApp dan seterusnya. Masuk dalam. Sampai situ gue udah stop. Udah kita ngobrol ngaji di sini aja. Tapi kalau memang misalnya mau ngaji lebih dalam ya ada pengajian khusus tertutup. Itu pun juga nggak bisa sembarangan orang masuk. Ada di Telegram. Makin semangat lagi gue dibikin penasaran. Ya sudah gimana caranya? Nggak bisa masuk. Gue izin dulu sama ustadznya. Karena kita ini udah benar-benar diawasin sama ya bagaimana ceritanya orang yang benci sama kita yang benci juga sama dia, nggak sepemahaman, terus bisa mengizinkan kita untuk beredar. Poinnya kan itu. Terus dia ngasih doktrin lagi tentang negara ini menurut lo negara apa hukumnya? Ya hukum UUD 45 ya, Pancasila. Oh berarti menurut lo Rasul benar apa salah tuh ya? Dia bukan pakai hukum buatan manusia ya, tapi dia pakai hukum dengan hukum Allah ditegakkan gitu ya di kotanya apa segala macam, di negaranya gitu ya. Terus negara kita mana? Hukum buatan manusia. Terus berarti manusia lebih tinggi daripada Allah. Kan hukum yang benar sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Masuk ke doktrinnya begitu, Cing.
Dan itu udah dibahas kan, kalau kita tarik maju dulu bentar, ketika BNPT ngebahas dulu kan membongkar dalang terorisme kan dengan pola seperti itu. Iya. Ya kan, pokoknya doktrinnya kata siapa waktu itu gue lupa tuh, yang mantan-mantan teroris, saya bisa 2 jam membuat orang jadinya memiliki pemahaman terorisme gitu. Ternyata semudah itu dia masuk dengan hukum-hukum seperti itu. Udah, ya pokoknya intinya gue ngaji di dalam Telegram yang tempatnya tertutup gitu. Nggak datang, nggak tatap muka itu? Nggak. Waktu itu hampir mau tatap muka, tapi kita masih kayak rahasia dulu gitu. Iya. Dan masuknya susah, ada sumpah-sumpahnya. Kayak dibayat dulu gitu? Iya. Itu. Iya. Lu masih berbayat sama pemimpinnya yang ada di Irak sama Suriah. Habis itu lu juga bersumpah bukan antek-antek pemerintahan Jokowi. Waktu itu gitu bilangnya. Iya. Nah, masuk itu terus apa ini ya? Tindakan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari lo harus ngapain itu ada? Sebagai anggota kelompok itulah. Apa yang harus dilakukan gitu? Waktu itu kan memang pembenahan ya, pasti ya. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kita beragama. Sesuai dengan yang dicontohkan, bla 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 gitu dijelasin sama dia. Tetap. Bahkan, kenapa mereka mungkin masih berjamur? Gue nggak tahu ya kalau sekarang ya. Tapi gue rasa pemerintah sekarang keren banget gitu, udah memberantas yang namanya dari mulai Pak SBY juga udah ada Densus gitu, segala macam begitu kan. Paling sekarang udah ada BNPT, udah bagus banget, udah rapi. Kayaknya udah nggak kecium lagi tuh mereka gitu kan. Bahkan ada yang ngasih tahu juga bahwa mereka ini bentukan itu gitu, ada tipu daya, propaganda. Tapi maksudnya dalam hal ini makanya kenapa bisa mereka se-smooth itu bertahan, terlepas dari sekarang keren pemerintah itu sudah membasmi itu. Karena memang kitab yang dipelajarin sama, Cing. Setelah gue sekarang belajar agama ya. Cuma pemahamannya aja, tafsirannya yang kepelintir. Itu permasalahannya. Riyadus Shalihin, Kitabut Tauhid, gitu, Minhajul Muslim gitu, Arba'in Nawawi, itunya sama. Soalnya gue ngalamin sendiri ketika gue dalam belajarnya itu. Fikih-fikih sholat, fikih-fikih muamalah, fikih-fikih gitu-gitulah. Nah, cuma di dalam memang ada penyuluhan-penyuluhan, belajar agama dan lain sebagainya. Tapi kok porsinya kayak imbang. Antara 50% dengan fikih-fikih cara-cara sholat dan lain sebagainya. Tapi 50% tuh, gue bilang kenapa imbang tuh porsi terlalu besar gitu. Untuk fokus terhadap jihad. Itu yang jadi permasalahan gitu. Waktu itu gue emang gini kali ya, emang gitu kali ya, apa gimana ya gitu. Jadi kayak jiwa gue kayak secara rasional, masa sih lu gemukin dengan 50%-nya sibuk ngurusin dikit-dikit jihad, dikit-dikit ngekafirin orang, dikit-dikit kafirin orang, dikit-dikit teriak, dikit-dikit puji-puji Suriah, dikit-dikit puji-puji Irak, gitu-gitu waktu itu kan. Kencangnya begitu gitu. Mungkin rakyat Suriah sama rakyat Iraknya baik dengan warga negaranya, cuma kan ada oknum-oknum tertentu yang ingin menghancurkan dari dalam kan. Iya. Jadi dikit-dikit tapi dia malah memujinya bukan warga aslinya di Suriah atau Iraknya, tapi memuji dengan si panglima-panglima tertentu gitu loh, komandan-komandan militernya. Pokoknya seruannya ke situ terus gitu loh. Iya. Nah akhirnya lo implikasinya kehidupan lo sehari-hari apa? Mending, Cing, lebih baik mah alhamdulillah. Semua keluarga gue kafirin. Frontal, lo bilang? Frontal, salah, mama nggak gitu mah. Sikat langsung. Misalnya apa deh? Levelnya dari mulai rendah sama tinggi dulu ya, gue pikirnya. Dari mulai rendah tuh maksudnya fikih, dari mulai tinggi akidah. Karena kan memang ada fikih, ada akidah kan pasti kan. Kalau akidah ya udah saklek tuh ibaratnya gitu. Tapi kalau fikih kan kita masih bisa luas karena kan kayak Cing Abdel tahiyat akhir sama gue tahiyat akhir kan, gua gerak atau Cing Abdel gerak atau diantaranya kita berdua tidak ada yang gerak atau berbeda kan, nggak boleh gontok-gontokan di situ. Karena fikih, gitu, ringan lah istilahnya dalam hal yang memang ada contohnya gitu ya. Nah, dari hal yang ringan aja misalnya contoh wudhu, itu gue salahin tuh. Karena waktu itu begitu gue belajar bab wudhu aja tuh udah merasa udah paling tinggi, sabuknya sabuk hitam. Begitu ngelihat nyokap gue wudhu, istri gue wudhu, bapak gue wudhu, salah. Apa yang salah? Yang gerakan yang mana yang salah? Yang apanya nih? Iya misalnya kan, oke lah, konteks di wudhu misalnya fikih beda-beda pendapat ya. Imam Syafi'i, Imam Malik juga udah beda gitu ya misalnya. Nah, jangankan bedanya dulu deh. Kayak misalnya menurut gua agak sedikit naik levelnya dikit ya. Kayak cuma kecek doang, jidat doang. Sementara kan harus pala misalnya. Masa jidat dahi doang, rambutnya nggak kena, lu cuma begini doang? Nggak sah sholatnya. Bayangkan ketika sholat nggak sah, nggak diterima, lu nyembah siapa? Berarti kan nggak diterima sama Allah kan? Hati-hati, berarti
diragukan nih keislamannya. Jadi gitu, Cing. Oke. Iya. Panjang lebay gue dulunya jadinya. Gara-gara belajar di kelompok yang modal semangat doang gitu loh. Oke. Yang lo nggak ketemu juga orang-orangnya? Iya. Coba gue ketemu lo ya bener juga ya. Iya terus juga ya. Nyokap bokap gimana tuh? Ngelihat kaget. Terus lukisan, kita dulu masih ada foto-foto dipajang kan, masih bab lukisan kan, malaikat rahmat nggak masuk. Oke lah dalam konteks itu. Cuma kan kalau belajar agama yang bener kan ada adab, Cing. Iya. Dahulukan adab gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Nah itu kan kita langsung gas. Gue turunin ujung ke ujung rumah gue. Di Raffles Hills tuh, Cibubur tuh. Gitu dulu kan ya bagus lah untuk alhamdulillah dicukupi lah untuk bokap nyokap gitu ya pada saat itu ekonominya. Itu kan udah sampai bawah gitu gue turunin. Gue masukin gudang lukisan. Cuma masih nggak ada adabnya gitu loh. Iya. Sampai karena akidah. Nah responnya keluarga lo? Kalau nggak nangis alhamdulillah, Cing. Nangis. Gitu, sampai di kamar gitu. Bang kenapa sih bang? Sampai begitu bang? Bingung mama gitu. Terus kan waktu itu nyambung juga ya, nanti sebenarnya irisannya ke podcast Kasih Solusi kenapa itu lahir ya. Ini sangat nyambung gitu, kenapa itu ada gitu. Soalnya waktu itu kita dagang. Gue udah ada bisnis, gue udah ada dagang. Ya meskipun kecil-kecilan kita punya, gue punya toko bayi di Tamrin City. Nyokap juga kan ada toko kue, terus gue ada sate juga, gue ada martabak juga. Belajar lah, meskipun 50% sisanya dengan ngelengkapin ilmunya ada di learning selama perjalanan ke Kasih Solusi gitu ya. Jadi dulu masih ya ilmu bisnis sudah ada tapi nggak begitu dalam lah misalnya. Itu karyawan kan gue kelar-kelarin. Kalau zaman sekarang efisiensi gara-gara ngamanin cost produksi kan. Yeah. Gue mencat gara-gara ngapain lu kejar dunia? Jihad lah. Zolim gue dulu, Cing. Jadi lahirnya Kasih Solusi itu nyambung tuh sebenarnya. Maksudnya itu lo mencat orang-orang itu? Ya ngapain mikirin dunia? Ya terus hidupnya pakai apa? Lo mah enak, lo bilang bapak, ibu lo, alhamdulillah tercukupi. Ya dulu kan kita lagi semangat-semangatnya ya, gue balikin. Iya. Gue balikin ke kampung. Iya. Pulang sono Indramayu gitu, udah belajar agama, malah gue dakwain. Kan orang nyari nafkah ya? Iya. Udah pulang aja ke kampung sono. Jadi ustadz kayak jadi apa? Gue atur, keren gak gue? Masih suka ketemu gak sama orang-orang? Gak usah, lu adu domba. Iya enggak. Jadi gara-gara ada lu deh. Satu ada, dia tahu gue sekarang. Iya. Ada, waktu itu pegawai gue di sate. Dia Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak, gitu. Ya, gue tahu mungkin arahnya mungkin mau kerjaan, cuma bingung juga di mana gitu naruhnya kan, Cing. Iya. Maksud gue begitu lo pecat-pecatin, usaha-usaha lo, sate lo. Tinggal. Memang ada yang ditutup, lo tutup. Iya, memang ada yang bangkrut karena gagal dalam sistem ilmu bisnis. Martabak waktu itu 5 itu gara-gara banyak lah ceritanya kan kita franchise lah, QC berantakan apa segala macam. Tapi gue harus fahamin, gue harus fair dari 100% usaha gue ada beberapa tuh. 50%-nya gara-gara memang gagal kita akuin bisnisnya, ilmunya dan lain sebagainya. 50% sisanya karena itu. Karena kayak udah tutup aja kali ya. Gitu. Ganggu gue ibadah, ganggu gue persiapan buat belajar agama dan seterusnya gitu. Jadi kalau yang awal mungkin masih ringan gitu ya. Kalau yang ini tuh udah konteksnya udah kayak gimana caranya gue berangkat ke Suriah, gue ketemu sama Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin pada saat itu gitu ya. Ya terus tanpa harus diribetin sama kayak kerjaan, ditambah lagi dengan doktrin kayak dunia ini kan ngapain lu kejar, tinggalin. Serahin diri lu sama gitu-gitu. Jadi ngapain? Nah itu zolim tuh. Partner bisnis gue cut. Suruh jihad juga partner? Enggak gitu. Ini dokter masuk, tapi kan dia nggak mau. Iya. Ya udah bodo amat gitu. Tapi lo akhirnya berangkat gak sih dia? Hampir. 2017 April anak gue lahir. 22 April anak gue lahir yang pertama tuh. Milo tuh lahir masih merah. Debat-debat sama istri, gue ngeliat anak gue. Pada saat lo mengkafirkan orang itu sebenar-benarnya lo menganggap dia kafir atau kelakuan lo kayak orang kafir gitu? Enggak. Oke, pertanyaan bagus. Gue coba bagi dua pola ya, Cing. Yeah. Ketika before sama after lah. Yeah. Meskipun afternya gue nggak merasa bahwa kayak sekarang gue udah gue tahu ilmunya paling bagus. Enggak bukan. Tapi yang gue pelajarin sekarang sama yang gue pelajarin dulu, itu aja bahasa gampangnya. Dulu gue taunya betul dari mulai kelakuan sampai dari mulai perbuatan, kelakuan sampai mulai orangnya itu satu paket. Dulu gue langsung mudah aja kafir.
Oke. Lo mengabdi sama pemerintahan sekarang karena bukan menerapkan hukum Allah, kafir. Lo memperlakukan nyembah kuburan, tetap kafir. Dua-duanya kena tuh langsung. Ya. Kalau yang sekarang, yang gue pelajarin, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya buat para ustadz-ustadz, takutnya memang bukan kapasitas gue untuk berbicara. Tapi guru-guru yang gue pelajarin sekarang, untuk mengkafirkan orang itu tuh, ibaratnya kalau bisa A sampai Z, 0 sampai kesekian ribu, udah dikasih uzur, dikasih apa, dan seterusnya, baru bisa vonis itu Kafir. ya. Dari nggak semudah itu, Cing. Yang gue pelajarin sekarang ya. Makanya gue dulu kalau untuk berkaca zaman dulu, gila gue enteng banget ya. Padahal guru-guru gue banyak gue mengajarkan sekarang gitu ya, tentang bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW gitu ya. Itu memvonis dia, meskipun dia nyembah kubur, Cing. Bukan nggak bisa, meskipun dia nyembah kubur, kita nggak bisa bilang dia kafir. Perbuatannya lah yang salah, karena kita sepakat lah di sini maupun awam yang belajar agama, menyembah kepada selain Allah, gimana, Cing? Ya musyrik lah. Musyrik kan? Ya. Sepakat ya? Tapi itu hanya perbuatan yang gue pelajarin sekarang. Perbuatannya yang salah. Tapi untuk memvonis orangnya kafir, nggak bisa. Dan bahkan kalau ditanya ada orang misalnya, awam nih, orang awam nih, terus tiba-tiba kita lagi ngobrol depan kita ada kuburan gitu ya. Terus tiba-tiba dia nyembah kubur. Terus lu tanya iseng, ini orang ini awam, lu tanya, Der, tuh orang lagi nyembah kubur. Minta doa, terus tuh kedengeran doanya. Minta gua gitu. Terus lu nanya gue, sekarang detik ini juga lu tanya, menurut lu gimana tuh orang? Kalau pertanyaan lu, tuh orang kafir apa enggak? Gua akan bilang 1000% enggak. Karena perbuatannya dia. Karena satu, banyak faktornya tadi, yang turunan tadi tuh, kalau yang guru gua mengajarkan ke gua, dia awam, dia jahil, dia bodoh, ikut-ikutan. Ya terus gimana tolak ukurnya kalau hanya ikut-ikutan? Dia nggak ngerti ilmu. Apa-apa panjang, nanti ketemu lagi tentang, coba tanyain dulu. Jangan-jangan fitrahnya dia, jangan-jangan mindsetnya dia begitu ditanya, sebenarnya Tuhan lo siapa? Lo berdoa sama siapa? Ya Allah sih, tapi kan gimana kan Allah kan nggak kelihatan apa segala macam. Jadi gue, itu kan masih dikategorikan dia muslim, Cing. Ya. Itu yang setelah gue tahu sekarang. Dulu nggak ada urusan. Sampai panjang tuh lebay. Oke, dia udah nyembah kubur, oke sip, oke fix kafir, terus dia berada di tanah apa? Oke, dia mengabdinya sama siapa? Meyakini bahwa UUD 45 gimana? Oh, panjang tuh, udah sepaket, udah kafir. Nggak usah pakai nyembah kubur, percaya aja sama pemerintahan udah bilang kafir. Iya, itu maksudnya. Karena menurut dia masuk ke ranah akidah. Ya. Karena pemerintahan kita bukan menerapkan hukum Allah. Ya, ya. Dicuri, gue nyolong kamera lu, Cing. Hukuman gue apa, Cing? Kalau lu lapor ke polisi? Ditangkap dong, penjara, mengambil Terus? hak orang lain. Oke, terus? Berapa tahun kan? Iya. Kalau kata mereka, masa nyuri di penjara berapa tahun? Harusnya Potong. doktrin itu masuk. Ya kan gue jadi nggak bisa. Iya juga ya mau ngeles di mana? Terus giliran gue mau ngeles dikit, oh berarti Rasul salah menurut lo? Kan Rasul yang bilang, bingung nggak lo? Waktu itu makanya ini doktrinnya tuh ketika gue lupa waktu itu ya. Siapa Umar Patek lah, siapa yang pada tobat kan banyak tuh, Ustadz Abdurrahman Ayub lah yang pada tobat terorisme pada saat itu gitu ya. Kalau masih di dalam ya berarti mungkin dia masih kekeh kali bebal palanya tuh. Itu mereka bilang, saya maksimal nggak butuh waktu lebih dari 2 jam untuk bikin orang menjadi teroris. Ternyata begitu gue tangkep, begitu caranya. Sekarang kita udah belajar, Cing. Ya, Insya Allah udah tahu. Ya. Dulu kan kita nggak boro-boro masuk. Sekarang kita ngelihat, oh iya, coba kalau gue praktekin ulang gitu ke orang awam. Ya. Gue pun juga bisa melakukan hal yang sama 2 jam juga pasti bisa bikin orang jadi begitu gitu loh. Saat itu lo mau kafirkan nyokap, bokap, istri juga lo kafirkan. Iya. Tapi lo masih suami istri. Waktu itu Nggak sampai apa maksudnya, sampai ekstrim, kita nggak boleh bersuami istri nih karena lo orang kafir. Ya, Nggak sampai gitu. Satu, pasti gue berterima kasih, gue bersyukur kepada Allah gitu kan. Ya. Allah masih kasih tempelin tipis-tipis hidayah lah. Iya. Nah karena nggak banyak orang seperti itu ya, Cing ya. Betul, ya. Kalau bahasa kasarannya nggak usah se-ekstrim mengkafirkan, tapi hayalah sholah kita denger aja, ada yang kegerak, ada yang enggak kan. Ya. Itu kan bentuk dari hidayah juga pasti kan. Allah titipkan. Makanya kita selalu mengucapkan rasa syukur tiap bangun tidur, ada kata alhamdulillah dan seterusnya. Nah itu poinnya adalah itu satu. Dan yang kedua, ke diri guanya, mindsetnya untung masih bisa terukur dengan gue melihat anak. Ya. Kayak gitu-gitu ya kan. Ya. Gue ngeliat istri dan seterusnya masih dijaga dari sisi duniawinya lah. Kalau tadi kan dari sisi agamanya, duniawinya kayak ngeliat kayak,
oh iya ya, terus banyak faktor kita masih numpang sama orang tua. Ini kayak masih kesian juga nih orang ya, gue belum bisa ngasih dia apa lebih gitu ya, tapi udah kayak begini. Kalau mau, tadi konteksnya pertanyaan lu misalnya, kenapa nggak lu cerain aja gitu kan? Banyak faktor-faktor itu yang menjadi penghalang, nggak semudah itu gitu ya. Gitu. Soalnya gue nggak tahu kalau laki-laki luar sana cuma memilih game dibanding pasangannya terus dia akhirnya menceraikan, kok semudah itu gue nggak tahu. Iya. Kok Anda langsung ketawa-tawa gitu sih? Iya. Maksudnya lemah banget gitu loh. Kayak ya Allah patut dipertanyakan ini kejantanan laki-laki ini. Kalau gue kan levelnya malah udah lebih tinggi daripada game. Udah urusannya udah akidah, misalnya gue rusak secara akidah, gue begini. Ya kalau lu masih misalnya istilahnya nempel-nempel sama gue masih yaudahlah masih maafin lah dia. Gue ngeliat dia masih butuh belayan gue. Iya. Gue masih punya anak. Dia butuh mungkin nafkah dan seterusnya. Yang kocak tadi game ketimbang gara-gara dia nggak terima ditegur dia mau game, dia mau kayak nganggur tiap hari. Kenapa sih lu ngatur-ngatur hidup gue, kan gue pemimpin di rumah ini gitu ya. Yaudah sana kamu pisah aja kalau nggak suka. Itu agak bingung gue sama laki-laki begitu. Iya. Gue nggak tahu, koreksi kalau gue salah ya. Betul. Berarti kan dia lebih hina daripada ISIS kan harusnya ya. Betul. Iya. Jadi nggak apa-apa istrinya menuntut cerai kalau ada orang yang menomorsatukan sesuatu dibanding rumah tangga. Iya kan? Kan pemimpin bukan artinya lo diturutin. Pemimpin itu artinya lo melindungi. Iya. Masa malah milih game sama nganggur? Tapi memang kalau kita segala sesuatu kalau kita seriusin itu hasilnya alhamdulillah. Kalau nganggur lo seriusin hasilnya insya Allah lo nggak kerja. Nggak gitu. Kalau nganggur lo seriusin, insya Allah hasilnya nggak kerja. Iya. Oke nih, pendek cerita. Apa yang bikin lo kembali ke lo atau kalau yang sekarang? Ada dua. Ya. Di luar dari keluarga ya udah pasti ya. Di luar dari itu, gua anggap itu adalah sangat faktor utama lah. Tapi kalau di luar dari itu, dua. Yang pertama adalah seorang ustadz yang memang meyakinkan gue bahwa gimana ceritanya negara ini negara kafir kalau ternyata pemerintahan kita masih mensupport rukun Islam yang dikerjakan umat muslim di negeri ini. Ustadznya boleh lo sebut, siapa tahu ada orang yang perlu apa namanya jalan untuk mendapatkan hidayah dari omongan-omongan ustadz. Ya betul. Ustadz siapa? Siap. Yang pertama ada Ustadz Firanda Adirja, ya kan? Ada Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Riyad Bajri, dan seterusnya gitu. Nah, terutama yang tadi Ustadz Riyad itu dia itu lebih nekanin ke gua bahwa ngecuci otak gua banget gitu kan. Kalau bahasa kasarannya nih ya, Ustadz Riyad bilangnya kayak lu otak lu dipakai nggak sih gitu. Gimana ceritanya negeri ini negeri kafir gitu loh. Nah, tadi ini bilang rukun Islam itu dari beliau. Kayak nggak ada ceritanya negeri ini negeri kafir, sementara mereka itu pemerintah maksudnya menerapkan rukun Islam. Yang pertama syahadat gitu. Syahadat proses lo bikin KTP apa segala macam dibantu kan dengan penulisan ada kata-kata agama di situ. Kalau memang misalnya negara ini atau pemerintah ini misalnya alergi, sensitif dengan nggak usah bawa agama deh misalnya. Nggak ada tuh kolom agama. Langsung nama, tanggal lahir, dan seterusnya gitu kan. Status. Nah, habis itu yang berikutnya, itu dibantu kan Der? Juga ya. Yang berikutnya apa rukun Islamnya? Misalnya puasa. Lu cara tahu lu puasa gimana? Gimana, Cing? Cara tahu ini tepat di besok 1 Ramadan. Ada hilal sama hisab dilakukan oleh Departemen Agama. Hilal hisab itu siapa yang ngukur? Departemen Agama. Lu nggak ngeker sendiri kan? Nggak. Beli teropong di Shopee? Iya. Emang ada ya Shopee ya? Ada, oke. Ya, ada. Repot gitu kan. Wah, ngeker-ngeker capek. Dibantu sama pemerintah. Yang berikutnya lagi zakat. Banyak badan-badan ambil zakat ya. Lu nggak ketok pintu rumah-rumah orang yang susah. Lu bawa tuh beras gitu kan. Nyampe tinggal taruh di masjid. Beres. Nggak mau didata juga lu cabut. Hamba Allah aja ya. Ustaz, cabut juga beres. Dia ngedata capek-capek misalnya. Apalagi. Ya dan seterusnya lah ya. Umroh, haji gitu kan. Lu juga nggak haji berangkat sendiri, Cing, nggak repot-repot, lu nyebrang laut, apa segala macem. Ternyata dibantu juga, ada Departemen Agama, yang ada travel umrohnya dan seterusnya. Gue malah like langsung. Lah iya ya. Kalau memang ternyata negara ini udah sensi sama Muslim, nggak ada tuh rukun Islam kita udah dialang-alangin tuh. Azan tadi, sholat ya. Azan, ditutup toanya, nggak boleh azan,
Gitu. Oke, boleh azan nggak usah pakai toa. Yang lebih parahnya lagi, ngapain? Ada aktivitas di masjid, tutup masjid. Kayak gitu-gitu tuh gue melek. Nah, yang kedua adalah tentang rekan-rekan bisnis. Ini nyambung nih ke media gue, yaitu sekalian gue bahas ya. Lu zolim Der, katanya gitu. Setelah gue udah sadar ya, lu lagi bagus-bagusnya bangun ini, pegawai lu tinggalin. Lu kan UMKM, lagi ngerintis, partner-partner lu yang di UMKM sini lu tinggalin. Sementara dia nggak punya ilmu. Jadi gue tuh kolaborasi tuh biasanya tuh saling melengkapi, Cing. Misalnya ada satu investor atau satu ada ilmu keuangan gitu. Dia nggak ngerti itu, dia ngajak orang marketing. Nah, basic gue kan dari marketing nih di bisnisnya kan. Marketing, branding, nah dia ngajak. Lah sementara kalau gue tinggal sepihak, dengan alasan yang nggak jelas, modal semangat, gue mau jihad. Gitu. Terus tiba-tiba usaha, ya Der, kalau waktu itu gue inget itu sedih banget mukanya dia. Tapi kan gimana gitu. Habis itu, ya gimana, udah jalan sendiri. Terus gue pantau, dia coba jalan sendiri, bangkrut ujung-ujungnya. Karena nggak ngerti masarinnya. Iya. Kayak gitu-gitu zolim lagi. Nah, banyak lah orang-orang yang ngingetin gue dari ranah duniawinya itu. Pegawai. Masa ada, Cing, nih gue buka di sini deh. Gue ngegaji pegawai pakai loyang martabak, Cing. Pulang lu sono deh. Lu buka aja, kalau emang lu nggak terima, ya udah, nih gue kasih alat satu, gue kasih. Masih ada sisa 2 cabang gue martabak, itu nggak gue ambil di tempat itu semua buat lu. Selain ngegaji lu buka usaha sono. Udah gue nggak mau lah gini-ginian lagi. Terus kayak, mungkin waktu itu gue mikirnya kan, lah kan gue kasih modal usaha. Iya. Sampai loyang-loyangnya, sampai nonbox-nya, lu bawa aja semuanya. Kompor-kompornya, kalau modal berapa juta tuh. Tapi kan sekarang mikirnya, ih nggak gitu kali dia. Nah, akhirnya gue berpikir gimana caranya gue balas budi itu semua dengan cara, ya udahlah. Sekarang mungkin gue udah dibekal ilmu, gue udah belajar ilmu-ilmu bisnis, gimana caranya gue bisa bantu UMKM, gue balikin itu semua keadaan terutama berangkat dari hal terkecil orang-orang yang pernah gue zolimin dulu. Pegawai, rekan bisnis, yang tadinya mungkin yang nggak ngerti jalan bisnis, makanya gue suka bagikan TikTok live gratis, metode-metode yang mungkin gue dapetin di guru-guru gue. Nih gini loh cara masarinnya, gini loh cara FYP, gini loh cara naikin followers. Gitu. Itu karena itu sebenarnya sedihnya karena dulu lu udah bisa harusnya bagikan sama dia. Tapi lu nyahkan begitu aja gitu kan. Nah, terus ya sekarang makanya gue coba untuk turnover itu gimana caranya bikin media. Pengen belajar sama Cing Abdel, nggak punya akses. Nggak orang-orang ceritanya. Audiens, followers, netizen pengen belajar sama guru siapa Pak Bi misalnya guru gue untuk branding, nggak punya akses, nggak kenal, nggak deket, nggak mampu bayar workshopnya. Pengen belajar sama Cing Abdel misalnya beliau, orang-orang netizen nggak kenal, nggak punya akses, mungkin contoh Cing Abdel misalnya buka pelatihan misal gitu, nggak bisa bayar juga. Nah akhirnya gimana caranya gue deh yang berjuang deh. Gue ngundang Cing Abdel, lu bisa nonton secara gratis dapetin insight-nya. Gue ngundang Pak Bi, lu bisa dapetin gratis insight-nya. Gue ngundang Pak Menteri, lu bisa dapetin gratis insight-nya. Gue kan nonton Kasih Solusi gratis, Cing. Nah biarin kita yang berdarah-darah, tim-tim kreatif, tim-tim produksi gitu kan. Ada Inong, Erna, biarin mereka, ayo dong, undang dong ini dong. Nggak bisa Pak, misalnya contoh nih ada narasumber yang minta red card Pak, gitu. Inong, Erna laporan pernah. Ya udah bayar. Kemarin ada cerita. Kasih kartu merah maksudnya dia yang minta kartu merah. Enggak, bukan. Rate. Iya. Gitu, rate. Rate ya. Tahu rate? Iya, atau kalau rate tahu. Iya. Gitu. Itu kan tapi ngomongnya red, tetap. Gitu. Jadi ada 5 juta Pak. Ada, gue nggak usah sebutin namanya, nggak usah pancing-pancing. Iya. Ada 5 juta. Inisialnya aja. Nggak usah. Oke, iya. Nggak usah. Ada yang 10 juta Pak. Laki ya perempuan? Nggak usah. Ini gue sebut nama-namanya. Iya, oke. Yang B bukan sih? Yang kemarin yang B ya? Ya, nah. B. Ya kan? B dong. Apa? Yang namanya gede, yang B katanya minta red card Pak. Oh iya. Ya kan? Iya itu. Tapi mungkin mereka minta red card karena lu udah. Oh nggak apa-apa. Nggak ini gue nggak lagi door. Nggak lagi, bukan Cing. Gue nggak lagi permasalahan itu. Oke. Wallah ini jangan ntar dipelintir nih. Lu potong bagian ini lagi. Lu ntar lu potong masukin TikTok. Kasih solusi ternyata nggak menghargai talent yang datang nggak mau bayar. Emang harusnya lu bayar tuh red card. Bukan itu. Itunya mah gue bilang gue bayar. Gue konteks gue maksudnya gini loh. Nggak apa-apa kita yang bayar.
demi membantu, guna membantu UMKM bisa belajar. Orang-orang bisa nonton, bisa ngambil insight dari tamu yang lo undang. Iya, kan kalau kos keluar kan, gue pasti berpikir bahwa kayak, misal nih, gue bilang oknum lah, nggak semua. Pemilik media pasti, kenapa red card? Kan dia juga dapat peruntungan, kan tukar exposure. Yeah. Mungkin ada aja, walaupun disahkan ya, gue nggak bilang itu salah. Tapi kan visi misi gue jadi nggak clear, Cing. Gue pengen bantu UMKM, kalau lo mau bantu, kalau ada yang buka red card, ya udah. Nah, cuma kan alhamdulillah kalau bisa jangan kan. Iya. Iya, bener. Kalau bisa jangan. Iya. Nggak, coba. Karena kalau sekali lo nggak kasih red card, gak gajian, Ino. Mendingan gue ke situ. Iya. Iya nggak? Iya. Puluhan dimintanya. Iya. Nah, tapi kesini-sini kasih solusi gue lihat yang dulu memang lebih banyak ngomongin UMKM bisnis. Tapi sekarang tamu-tamu yang diundang itu beragam lah, ceritanya juga beragam. Bahkan contohnya? Jauh nggak ada hubungannya sama bisnis. Ada. Lu jangan giring-giring, Cing. Ada, judulnya aja memang provokatif. Iya. Gue selalu konsisten. Memang disebut. Gue apaan bisnis yang kemarin gue di Mau kena lu? kasih solusi. Mau kena? Iya awal. Yang kedua apa yang bisa diambil untuk dibagikan? Media kan Iya. sempat trending itu kan balik lagi Lu ke- media, gimana cara bikin media biar dapetin ads gitu kan? Kang Denny Chandra, apa ininya Lu hubungannya? dia punya madu sama bininya. Gua tahu nih, kayaknya Dia habis punya ngeliatin madu? video Wah, Denny Chandra punya madu. punya. Oh bukan, madu. Oh, bisnis, Pak. Oh, Madu. katanya kan memang kalau kita pengen tahu itu madu asli atau enggak, kalau kita bawa ke rumah istri marah, nah itu madu beneran itu. Bukan tolak ukur disemutin apa enggak ya? Iya. Lihat bininya ya. Iya. Bukan, Nah, bukan mungkin nah malah baik ya kalau ada orang yang gue ngelihat tamu-tamu yang diundang kayaknya nggak ada hubungannya sama ini. Cuma ternyata di pembicaraannya itu justru terselipkan nilai-nilai itu ya. Malah lebih bagus kalau kata gue ya. Iya. Malah lebih bagus dibanding misalnya lo ngomongin bisnis pakaian. Gue yang kayaknya kurang ini, gue nggak nonton Itu maksud gue, Cing. Makanya dibanding tampilkan Denny Chandra, terus di dalamnya ternyata ada jualan madu, ini gitu. Itu yang bikin lo lebar ngundang narasumbernya. Ya betul. Jadi memang tetap ada konteksnya kita disiplin. Insya Allah kita konsisten. Nilai-nilai atau nyawa-nyawa, kalau kita bilangnya sih kalau di rumus brandingnya brand positioning ya. Jadi posisi kita ini tetap nggak berubah untuk ngegeser karena sesuai dengan DNA-nya yaitu ngomongin podcast bisnis gitu. Iya. Kalau lo yang di Instagram yang haji umroh travel itu lo mas apa sih? Yang musafir? Ya sama travel umroh. Itu lo punya lo? Partner. Jadi kita punya musafir, nama travelnya lah ya. Cuma memang kalau travel kan kita bilangnya sih mungkin relasi lah ya, media partner gitu kali ya. Atau partner gitu, official partner. Kenapa? Karena kalau travel kan memang izin dan lain sebagainya kan. Itu satu, nggak gampang, pasti kan Departemen Agama punya aturan dan lain sebagainya untuk mendirikan travel umroh. Nah yang kedua memang kebetulan ngapain gue bikin dari secara literally izin yang serius gitu ya. Karena kan partner gue, Halid Bakadam itu kan punya Dream Tour. Oke. Punya travel umroh. Jadi kan? secara administrasi dia udah lengkap. Udah lengkap. Jadi kita official partner aja. Izinnya Ya. pakai izinnya Dream Tour atau Kanomas atau Smart Umroh gitu ya. Ya. Kita pakai itu dan semuanya kan ada syaratnya juga katanya, koreksi kalau salah ya. Kalau mau bangun travel umroh juga harus dilihatin kantornya ada apa enggak. Gitu kan. Ya. Bahkan ada yang katanya ketat memenuhi syarat berapa bangunannya. Ya. Gitu-gitu kan. Nah, jadi ngapain gue ribet-ribet, capek juga, biaya lagi. Toh juga ada partner gue sendiri dikasih solusi. Ada Halid juga gitu. Nah, makanya memang induknya pada Dream Tour atau Smart Umroh itu gitu. Bikin reels atau promo-promonya juga kekinian ya Der lo. Iya, karena Sasarannya emang anak-anak Gen Z. Karena market itu kalau dari kita ngomongin bisnis dikit ya, karena konsumen yang dari segi konsumtif adalah kaum Gen Z milenial. Itu konsumen 16 atau 18 sampai 30, 35 gitu. Itu konsumtif tuh. Nah, di luar itu ya market kecil. Gitu karena beda tujuannya kalau anak-anak muda untuk memutuskan beli sesuatu itu nggak perlu mikir sampai lebih dari satu kali gitu. Kalau orang tua kan bisa lebih dari 2 kali. Iya. Anaknya, mana gue makan nggak ya? Ntar kalau duit ini gue beliin ini, bini gue dapat nafkah nggak ya? Iya.
Kalau yang bini satu kan? Ya. Kalau yang madu, iya. Nah, itu. Tapi maksud gue gini, Der, lo Iya. memastikan bahwa pasar-pasar itu untuk berangkat anak-anak muda itu untuk memutuskan bahwa umroh atau haji itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Ya. Itu gimana, Der? Kan secara ya coba tanyain anak-anak muda lah. Mungkin bukan survei beneran, cuman rata-rata yang gue lihat ya nanti aja deh kalau udah tua, nanti aja deh kalau udah tua umroh gitu. Maksudnya bikin anak-anak muda itu merasakan bahwa umroh itu memang bukan sebuah kewajiban, malah kebutuhan Iya, sebenarnya. benar. Yang kalau lo kesana, kayaknya nggak ada, mungkin dari 10, 9 orang merasa puas gitu. Iya. Yang satu mungkin jadi nggak puas karena mungkin dipaksa berangkatnya atau gini gitu. Iya. Nemuin. Nah itu gimana Nah, sebenarnya? ini gue izin pakai jawaban dari ranah bisnis atau marketing ya. Iya. Karena ini nyambung kok, nyambung. Tapi memang gue bisa jawabnya di ranah itu gitu ya. Bahkan lebih dikit oke lah. Jadi gini Cing, di marketing itu kan memang ada beberapa tahap. Ada teknis dikit ya teman-teman ya, tapi insya Allah bahasanya gue sederhanain. Ada marketing 1.0, 2.0, 3.0 atau 3.0 atau 4.0 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah kalau di marketing ini, kalau di 1.0 itu dasar. Dia biasanya ngomonginnya dari sisi produsennya. Kalau 2.0 dari sisi konsumennya. Misalnya kalau 1.0 produsen berarti kan menciptakan produk. Nah berarti ngomonginnya produknya aja tuh. Produknya enak, manis, gurih. Kayak ada manis-manisnya. Gitu kan, ayamnya jago banget nih dan seterusnya. Itu ngomonginnya produk aja di sisi produsen doang. Tapi kalau tuh naik level ke 2.0 itu ngomonginnya konsumennya. Gantinya ngopi, diputar, dijilat, dicelupin, gitu kan. Lu nggak fokus lu nggak minum ini lo, fokus dong. Jadi ada perilaku fokus gitu. Atau setiap saat, mulai aja dulu, pasti ada jalan. Itu jargon-jargon yang memang dia udah nggak ngomongin produknya, tapi ngomongin ke konsumennya. Nah makanya kalau di ranah ini, buat para travel umroh, kalau rata-rata atau mayoritas di Indonesia, kalau masih berpromosinya dengan ngomongin produk, sementara itu sebenarnya udah tahun 90 ke atas gitu ya, udah jadul lah strateginya, wajar. Jadi, mohon maaf ya, ini bahasa kasarannya, Anda sama aja berkontribusi dengan, kalau bahasa kasarnya, tidak menyemangati anak-anak muda untuk berangkat umroh. Hubungannya apa? Sekarang gini sih, gue coba analogi ekstrimnya dulu deh. Gue punya penjual jubah, terus gue nawarin lo. Gue bilangnya jubah nih, gue nggak bilang perilaku konsumennya. Kan ngomong produk kan, Cing beli Cing, ini jubah gue nih. Di mindset lo jubah ya pasti pikirannya apa Cing? Monggo, buat sholat, buat lebaran. Dibelinya pada setahun sekali kan? Sama kayak oknum-oknum yang pada teriak di pasar, bilang kayak tutup dong nih TikTok Shop gitu. Kita aja udah dibeli setahun sekali, lo mau bikin kita bonyok? Ya lo ngomongin jubah. Nah, gue punya kambing, gue jual lo, Cing, beli Cing. Gue ngomongin produknya lagi nih. Kambing gue sehat nih, Cing. Di kepala lu kambing. Belinya pada saat mau ngapain? Kalau mau kurban, dibelinya setahun sekali lagi. Atau kalau mau akikah. Iya kan? Tapi kalau dia lagi nggak punya anak, kalau lagi nggak pengen kurban atau mungkin lagi masih jauh kurbannya, pasti di kepalanya dia, ngapain gue beli kambing? Gue nggak punya anak buat akikah. Ngapain gue beli kambing? Idul Adha masih tahun depan. Misalnya gitu. Nah itulah terjadi ketika marketing ngomonginnya begitu. Sama seperti umroh. Ayo umroh. Itu. Fasilitas bintang 4. Nah. Apalagi kereta coba? cepat. Apalagi coba produk. Koper. Batik eksklusif. Terus apa di kepala? Manasik. Iya kan? Hotel bintang 5. Tadi udah ya? Ya udah. Direct Madinah. Di kepalanya dia suruh ibadah. Ibadah kan bisa di Jakarta. Itu poinnya. Ya, suruh sholat di masjid gitu kan. Suruh nginep di bintang 5. Hayat ada. Nah jadi di kepalanya manusia tuh ketika umroh yuk. Nanti balik lagi tuh. Gue masih muda, ntar aja deh. Terus di kepala lainnya lagi, ibadah yuk. Bagi orang-orang atau segelintir sebagian yang berpikir bahwa kayak ntar aja pas udah tua. Kan kalau udah ngomongin konteks ibadah, udah bener-bener udah berserah, doa di tanah suci, ya nanti udah pas udah tua, udah menutup kita udah masa-masa mudanya. Nah poinnya itu, tapi kalau dibalik, gue pernah promosiin Dream Tour, gue bilangnya gini, menepis stigma itu. Jadi orang tuh di mindset tuh pengen berangkat umroh anak-anak muda. Ini true story. Gue boarding. Terus tiba-tiba udah berangkat nih. Pesawatnya direct ke Madinah. Bokap gue, nyokap gue, bertiga nih. Bokap gue kan juga lumayan suka main sosmed juga ya. Terus dia video selfie ya. Coba gitu kan. Bismillah kita mau berangkat nih gitu. Kita biasa bapak lah. Agak-agak goyang-goyang juga kan. Ada gini-gininya. Iya betul. Itu kan? Iya. Ada gue sama nyokap. Gue ngobrol sama nyokap. Terus ditaruhlah di grup keluarga. Nah biasalah laporan lah begitu lah bapak udah. Gue ambil videonya dari
WhatsApp grup keluarga. Gua posting ulang di IG story. Iya. Bahasanya bukan kayak misalnya mau promosiin, karena waktu itu kan gue dapet endorse lah ya kan partner gue sendiri, masa nggak kasih gue gratis itu kasarnya gitu. Tapi kan ya timbal balik dong endorse, ya udah. Gue posting dong. Kalau pakai produk pasti kan gue bilang Bismillah kan berangkat bareng travel umroh ini Dream Tour nyaman banget ya naik pesawatnya Saudi Airlines ya gitu kan. Tapi enggak, gue coba naikin gaya marketingnya. Biar anak-anak muda juga tergerak, biar juga orang seakan-akan lupa sama ibadah umroh. Dengan yang memang rutinitasnya, ngapain gue tobat? Kan dengar kata Ka'bah kan disangkanya udah mau diajak tobat mulu, cing. Anak-anak muda. Nah, oh ya udah deh. Gue bilangnya bukan itu, tapi ada perilaku. Apa perilakunya? Judulnya perilaku bakti dan kasih sayang. Bunyi copywritingnya gimana? Gue bilang, gue pikir Dream Tour travel umroh, ternyata selama ini gue salah. Bahkan lebih dari itu, ternyata travel ini nggak cuma sekedar berangkat, tapi bisa bikin anak makin berbakti pada orang tua dan orang tua makin cinta dan kasih sayang pada anaknya. Iya. Kan itu jadi lupa dengan travel umroh ya. Artinya anak-anak muda, gimana caranya untuk bisa nyenengin orang tua minimal misalnya. Contoh, anak muda pebisnis muda nih, tapi belum terpanggil misalnya. Dia berpikir bahwa kayak, minimal, gue pengen beli mobil mewah. Tapi mungkin nyokap gue rese nih. Wah lo ngapain beli mobil lagi nih gitu. Kan bisa dengan gara-gara baca, ternyata ada satu wadah untuk bisa bikin orang tua jadi makin cinta sama anaknya. Bikin pengusaha jadi lebih dekat sama robnya. Misalnya kayak gitu. Jadi untuk sukses misalnya, doanya kan di sana gitu kan. Kita bikin kayak gitu gaya-gaya marketingnya. Ya alhamdulillah responnya positif. Itu yang dimaksud. Jadi orang tuh lupa dengan produknya. Nah makanya kalau tadi pertanyaan si Abdel, gimana caranya bikin menyemangati anak-anak muda? Sebenarnya kalau gue malah berangkatnya cukup angle-nya ekstrim. Bukan dari, ayo, nggak akan bisa, cing. Konsumennya masih terpatri dengan pola-pola tradisi lama. Yang kita benahin justru malah dari, kan ada pepatah bilang, kalau mau benahin, kalau mau bilang pohon ini mau benerin pohon ini bagus apa enggak, jangan coba disuntikin vitamin, akar-akarnya lo ganti. Ya. Nah, pondasinya berarti gue malah nyalahin produsen. Kenapa lo berkontribusi kepada industri travel, tapi dengan gaya-gaya lu juga sebenarnya nggak menyemangati anak-anak muda. Jadi salah, kalau gue cukup ekstrim ya, terserah, biasanya kontroversi nih. Salah kalau lu nasihatin si konsumennya, nggak akan ketemu. Yeah. Kayak anak muda lagi pada norong, sholat lo. Iya. Yeah. Nggak akan ketemu gitu loh. Karena beberapa konten gue nih sama Abdur lu pernah datang ya. Abdur itu menceritakan bagaimana nikmatnya umroh. Cerita dia umroh, terus dia ceritain betapa nikmatnya. Ternyata yang dulu gue dengar cerita, gue sampai di lokasinya beneran, rasanya beda. Robbana atina fid dunya hasanah yang biasanya gue lafalkan di sini biasa aja, di sana energinya berasa banget. Komen-komennya banyak yang pengen jadi umroh. Kan maksud gue, kenapa nggak sekumpulan travel umroh itu ya kita bikin ininya supaya umroh ini memang sadar. Gue tuh termasuk orang yang bilang kayaknya lo promosiin orang umroh, orang-orang dekat gue pasti gue, ayo umroh. Berangkat aja jangan khawatir. Masalah bayaran lo bayar sendiri. Gue bilang gitu. Gue pulang nih. Jangan dong. Gue pikir mau dibayarin. Iya. Maksudnya orang dekat-dekat gue tuh ngerasa lo pakai yang mana aja, pakai travel yang mana aja. Yang penting semangat umrohnya ada. Dan konten-konten kayak Abdur itu kalau gue lihat dari komennya juga, wah gue mulai sekarang mau nabung deh, Dur. Dengerin cerita lo tuh enak banget. Maksudnya kenapa nggak ada strategi yang kayak gitu? Marketing kan udah berubah, cing, dari unique selling proposition jadi unique story proposition. Jadi experience yang dijual ya. Ada dua nih, ini dua-duanya gadget nih. Oke, sebut merek bisa lah ya, iPhone lah. Ada dua konten kreator atau YouTuber. Si A bilang kayak gini, ini iPhone-nya nih ketebalannya segini, sekian inci, kameranya begini. Sama satu lagi, si B, YouTuber bilang gini, oke guys, ini pengalaman gue selama pakai iPhone selama 14 hari. Iya. Lu pengen tahu gimana ceritanya? Ikutin gue ya selama perjalanan gue. Hari pertama, gue pakai live 24 jam. Masih aman nih guys ya, baterainya nggak begitu turun. Hari kedua, gue pakai ke Bandung. Hari ketiga, gue sempet jatuh tuh di becekan. Kan itu kan, ada story yang dibangun kan. Iya. Ketimbang produk banget gitu loh. Apa sih produk dari iPhone marketingnya? Tebalnya segini, incinya segini. Orang berpikir bahwa kayak, gue lagi nggak pengen ganti handphone, gue aja masih pakai handphone. Jadi kayak gitu. Iya. Mindsetnya masih produk soalnya. Nah itu maksud gue,
kalau gue sih ya dengan adanya kasih solusi nyambung nih, mengedukasi gimana caranya adaptif dalam marketing, gimana caranya inovatif, gimana caranya tingkatin skill marketing. Gue bisa ngundang pemilik travel misalnya, gue bisa ngundang pebisnis misalnya, gitu-gitu loh. Iya. Masuk Abdur, pengalaman lu ketika lu inget dengan nama Rasulullah gimana? Iya. Itu kan secara nggak langsung kan, sebenarnya kalau misalnya Cing Abdul mungkin tahu ya, tapi orang-orang yang bisa lebih sedikit cerdik menilai, itu kan kita lagi dakwah tipis-tipis Iya, lah, bukan iya. berarti ustadz ya, kayak ngasih tahu bahwa kayak, lihat deh, yuk kita coba belajar lebih dalam yuk. Dulu Rasul kita perjuangannya luar biasa loh. Iya, Tapi kan nggak mungkin Cing, lagi pada nonton terus ngomonginnya produk. Sholat lo. Puasa buruan. Hari Senin nih. Kan mereka nggak masuk. Kan produknya dakwah kan maksudnya itu. Iya. Ketimbang Rasul perjuangannya begini ya. Ada perilaku. Iya. Ada experience gitu. Iya. Abdur itu dibayarin berangkat umroh sama orang yang nonton acara gue tuh ngabdur lagi ngomongin masalah kisah-kisah sahabat Rasul. Pada saat misal dia ngomongin Masjid Nabawi, karena gue pernah merasakan, gue ceritain tuh di Nabawi gini loh, Dur. Dan Abdur merasa, waduh, pengen banget, gue pengen ini, sampai ada orang yang bayarin Abdur. Belum pernah berangkat umroh, belum dibayarin suami istri. Itu pertama kalinya? Iya. Dia berangkat? Wah. Iya. Masya Allah. Jadi nggak usah kita yang ini, orang lain aja tergerak untuk membayarin orang supaya bisa umroh. Harusnya yang kayak gitu-gitu bisa ngedorong kita untuk sadar bahwa itu adalah kebutuhan bukan sekedar kewajiban lagi. Iya. Anak-anak ini berangkat umroh balik lagi, maksud gue kok berangkatin nih. Maksudnya udahlah di sana aja gitu. Gue di sini mau ganti yang 3 ini. Kan emang di sana ibadah, nyari nafkahnya di sini. Iya. Nggak bisa lo lepas di sono, udah lo cari kerjaan juga di sono. Karena nggak gitu konsepnya, Cing. Bisa kayak sebenarnya sih. Masalah coba kan jualan bisa jualan gamis. Emang dia orang Bangladesh? Ya tinggal Jokowi boleh, Prabowo boleh, Anies Iya. boleh, Ganjar boleh, tinggal gitu. Oh jadi yang mana, Cing? Apa? Boleh semua itu. Yang mana emang? Iya, yang mana ya? Lo yang mana, Der? Enggak, lu jangan balikin lagi, lu jangan balikin lagi. Iya. Kamu tergantung siapa yang... Wah, lo merah. Gue biru. Katanya jangan. Tuh, lu mah gitu sih, lu ngarahin lu. Gue mah siapa yang mau ngasih gue jabatannya? Ayo. Iya, Dari terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, Cing. Meluangkan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang dengerin, berkah. Mungkin banyak orang yang bisa menteladani jalan hidup dari Dery. Amin, insyaallah. Yang dulu-dulu lo merasa bahwa itu memang salah. Oh, salah. Udah tidak ada salah, tapi ini Enggak ada. Udah salah. Karena banyak alasan dan terutama apalagi penguasa kita atau pemerintah kita kan, pemerintah lebih tahu kan tentang masalah mudarat dengan rakyatnya. Dia pun juga sudah fatwakan lah kasarnya begitu kan. Dengan kelompok ini gimana, ISIS gimana, ini teroris apa segala macamnya. Lah kan ya udah, berarti udah bukan lagi temen nongkrong di warkop. Ibaratnya gitu, udah presiden yang langsung ngasih arahan bahkan dibentuk organisasinya untuk memberantas terorisme. Nah berarti kan bener. Gitu loh. Oke, makasih. Sama-sama, Cing Berkah Abdel. dan sehat selalu. Amin. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.